Hai, selamat malam. Malam ini kita akan membaca Kisah Para Rasul 7 TB2 dari ayat yang pertama sampai dengan 29, yaitu bagian pertama dengan judul Pembelaan Stefanus. Yuk kita baca Kisah Para Rasul 7 ayat 1. Kata imam besar, "Benarkah demikian?" Jawab Stefanus, "Saudara-saudara dan bapak-bapak, dengarkanlah. Allah yang maha mulia telah menampakkan dirinya kepada bapak leluhur kita Abraham ketika ia masih di Mesopotamia sebelum ia menetap di Haran. Dan berfirman kepadanya, 'Keluarlah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan pergilah ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu.' Lalu keluarlah ia dari negeri orang Kasdim lalu menetap di Haran. Setelah ayahnya meninggal, Allah menyuruh dia pindah dari situ ke tanah ini, tempat kamu tinggal sekarang. Di situ Allah tidak memberikan milik pusaka kepadanya, bahkan setapak tanah pun tidak. Tetapi ia berjanji akan memberikan tanah itu kepadanya menjadi miliknya dan milik keturunannya, walaupun pada waktu itu ia tidak mempunyai anak. Beginilah firman Allah bahwa keturunannya akan menjadi pendatang di negeri asing. Mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Namun bangsa yang akan memperbudak mereka itu akan kuhukum. Demikian firman Allah. Dan sesudah itu mereka akan keluar dari situ dan beribadah kepadaku di tempat ini. Lalu Allah memberikan kepadanya perjanjian sunat. Demikianlah Abraham mempunyai anak Ishak. Lalu menyunatkannya pada hari yang ke-8. Ishak mempunyai anak Yakub, dan dari Yakub berasal ke-12 bapak leluhur kita. Karena iri hati bapak-bapak leluhur kita menjual Yusuf ke tanah Mesir, tetapi Allah menyertai dia dan melepaskannya dari segala penindasan serta memberinya anugerah dan hikmat ketika ia menghadap Firaun, raja Mesir. Firaun mengangkatnya menjadi kuasa atas tanah Mesir dan atas seluruh istananya. Kemudian datanglah bahaya kelaparan menimpa seluruh tanah Mesir dan tanah Kanaan dan menimbulkan penderitaan yang besar sehingga nenek moyang kita tidak mendapat makanan. Namun ketika Yakub mendengar bahwa di tanah Mesir ada gandum, ia menyuruh nenek moyang kita ke sana. Itulah kunjungan mereka yang pertama. Pada kunjungan mereka yang kedua, Yusuf memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Lalu ketahuanlah asal-usul Yusuf kepada Firaun. Kemudian Yusuf menyuruh menjemput Yakub ayahnya dan semua sanak saudaranya, 75 jiwa banyaknya. Yakub pun pergi ke Mesir. Di situ ia meninggal, ia dan nenek moyang kita. Mayat mereka dipindahkan ke Sikem dan diletakkannya di dalam kuburan yang telah dibeli Abraham dengan sejumlah uang perak dari anak-anak Hemor di Sikem. Ketika saat penggenapan janji yang diberikan Allah kepada Abraham makin dekat, makin bertambah banyaklah bangsa itu di Mesir, sampai tampil seorang raja lain yang memerintah tanah Mesir, seorang yang tidak mengenal Yusuf. Raja itu menggunakan tipu daya terhadap bangsa kita dan menganiaya nenek moyang kita serta menyuruh mereka menelantarkan bayi mereka di luar supaya mereka tidak dapat hidup. Pada waktu itulah Musa lahir dan ia elok di mata Allah. 3 bulan lamanya ia diasuh di rumah ayahnya. Lalu ia dibuang, tetapi putri Firaun memungutnya dan mengasuhnya seperti anaknya sendiri. Musa pun dididik dalam segala hikmat orang Mesir dan ia berkuasa dalam perkataan dan perbuatannya. Pada waktu ia berumur 40 tahun, timbullah keinginan dalam hatinya untuk mengunjungi saudara-saudaranya, yaitu orang-orang Israel. Ketika itu, ia melihat seorang dianiaya oleh orang Mesir, lalu ia menolong dan membela orang yang ditindas itu dengan membunuh orang Mesir itu. Ia menyangka saudara-saudaranya akan mengerti bahwa Allah memakai dia untuk menyelamatkan mereka, tetapi mereka tidak mengerti. Keesokan harinya muncul lagi ketika 2 orang Israel sedang berkelahi, lalu ia berusaha mendamaikan mereka. Katanya, "Saudara-saudara,
Bukankah kamu ini bersaudara? Mengapa kamu saling menganiaya?" Namun orang yang berbuat salah kepada temannya itu menolak Musa dan berkata, "Siapa yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim atas kami? Apakah engkau bermaksud membunuh aku sama seperti engkau membunuh orang Mesir itu kemarin?" Mendengar perkataan itu, larilah Musa dan hidup sebagai pendatang di tanah Midian. Di situ ia memperoleh 2 orang anak laki-laki. Selamat malam.